Halo semuanya, puji Tuhan ketemu dengan saya Grace Sumilat. Saya mau mendata dulu ya. Hari ini tanggal 27 Juni. Jam berapa nih? Jam 27 Juni 2023. Jam 15.57 waktu Indonesia bagian Barat. Shalom semuanya. Wah, lama banget saya nggak live nih ya. Jadi semestinya saya saat ini ada di Tobelo Halmahera Utara. Tapi karena satu dan lain hal yang saya nggak bisa ceritakan di sini, saya batal berangkat. Nah, tapi yang jelas batal berangkatnya bukan karena ada pelayanan lain. Nih, saya di rumah nih loh, saya di kantor JCA nih. Di kantor JCA nih, saya nggak ada pelayanan lain ya nih teman-teman. Ini suasana kantor saya di kantor Jenius Cara Alkitab ya. Nih saya puterin nih. Saya tidak di mana-mana kan, saya ada di Magelang. Nah, saya rindu waktu ini yang seharusnya saya ke Tobelo nggak jadi, ke Halmahera nggak jadi. Saya pakai waktu ini untuk live TikTok. Saya mau bersaksi. Yang mau saya saksikan adalah bagaimana saya diselamatkan. Jadi waktu saya ini lahir di keluarga pendeta. Papa saya itu seorang pekabar Injil di Tengger, namanya Pak Oscar Sumilat. Mungkin ada beberapa dari Anda yang tahu papa saya ya, almarhum papa saya udah meninggal tahun 2000 yang lalu. Jadi 23 tahun yang lalu papa saya meninggal tanggal 14 Februari 2020. Nah, saya lahir tahun 1973 dari keluarga pendeta. Papa saya melayani di Pegunungan Tengger, tepatnya di Desa Tosari namanya. Ya. Tapi kami sekeluarga itu tinggal di Malang, Jawa Timur ya. Jarak antara tempat papa saya pelayanan sama Malang tuh kalau naik kendaraan umum tuh 3 jam. Ya kalau naik kendaraan pribadi ya 1,5 jam lah, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau weekend papa saya pulang ke Malang. Kalau minggu pagi papi saya berangkat ke Tengger. Jumat sore papi saya balik lagi ke Malang menemui keluarganya. Begitu terus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya, halo siapa yang join ini di sini? Sri, halo Sri. Ya. Nah, saya mau cerita gini, waktu kelas 5 SD saya mengikuti sekolah Injil liburan di gereja di mana saya dibesarkan, namanya gereja GKT 3 Malang. Di GKT 3 Malang itu saya mengikuti sekolah Injil liburan yang dilakukan di Kota Wisata Batu gitu ya. Nah, disitulah diberitakan Injil bahwa Yesus tuh mati buat kita, Yesus tuh menebus dosa kita, bahwa Yesus itu juru selamat kita dan seterusnya. Walaupun saya dari keluarga pendeta, tapi saya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi itu sebagai hasil pelayanan keluarga saya. Tapi saya itu menerima Yesus dari hasil pelayanan keluarga rohani, yaitu guru-guru sekolah minggu saya. Nah, di sekolah Injil liburan pada saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa saya mengaku dosa, saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya diselamatkan. Ini siapa lagi yang gabung nih? Mas Mesra atau Mbak Mesra nih? Tidak tahu nih yang Mesra Mbak atau Mas ini. Nah, kayak gitu ya. Saya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya itu kelas 5 SD. Pulang dari retreat itu saya sangat haus akan Tuhan. Saya membaca Alkitab, saya selalu nggak pernah lewat untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab dan seterusnya. Itu kelas 5 SD. Saya benar-benar menggebu-gebu sama Tuhan ya. Cinta mula-mula sama Tuhan itu begitu menggebu-gebu gitu ya. Nah, singkat cerita, begitu tahun demi tahun berlalu, saya itu bukannya menjaga terus iman saya dengan baik, tapi saya semakin lama itu semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Sampai suatu saat ketika saya dewasa, saya tuh rindu banget gimana rasanya
awal saya terima Yesus, saya begitu cinta Alkitab, saya begitu cinta Tuhan, saya begitu haus, saya selalu punya waktu untuk berdoa, saya selalu rindu untuk dekat sama Tuhan. Nah, itu saya ingin yang seperti itu dibalikin lagi sama Tuhan, karena bertahun-tahun telah saya lewati dengan menjauh daripada Tuhan. Jadi saya setiap kali ulang tahun, setiap kali tutup tahun, setiap kali Natal, setiap kali Old and New, selalu menyampaikan doa setiap kali ulang tahun pernikahan atau ulang tahun saya pribadi. Selalu doa-doa saya yang saya minta sama Tuhan adalah, Tuhan, kembaliin cintaku yang mula-mula yang udah hilang, Tuhan. Kerinduanku sama Engkau yang kayak dulu waktu awal aku terima Yesus kelas 5 SD itu, balikin lagi sama aku, Tuhan. Aku rindu, aku kepengen yang kayak dulu lagi menggebu-gebu sama Engkau, Tuhan. Itu yang jadi kerinduan utamaku, Tuhan. Itu terus saya doa, itu terus doa, itu terus gitu ya. Oh. Nah, ini dia nih. Siapa lagi yang gabung nih? Halo teman-teman yang gabung. Nah, saya doa terus akhirnya benar, saudara. Saya itu kayak dibawa Tuhan lagi, kerinduan saya baca Alkitab, kerinduan saya berdoa dan sebagainya itu seperti waktu saya kelas 5 SD itu. Jadi saya sampai kadang nggak sadar tuh teliti Alkitab sampai jam 4 pagi, sampai jam 2 pagi. Saya tahu itu nggak sehat ya. Jadi kadang saya kaget sendiri lihat jam, udah jam 4 pagi? Udah jam 2 pagi? Saya sering banget kayak dikasih Tuhan rema-rema yang baru. Saya sering kayak dikasih Tuhan tuh kayak hikmat untuk meneliti firman Tuhan. Ada kayak kerinduan untuk terus dekat sama Tuhan. Terus kayak ada kayak kayak kepo-kepo sama firman Tuhan kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang udah tap gitu ya. Nah, itu yang jadi kesaksian saya hari ini ya. Ya, oke. Itu yang jadi kesaksian saya hari ini. Bagaimana saya pertama kali terima Yesus kelas 5 SD. Saya sangat berhutang dengan guru-guru sekolah minggu saya. Dan sebagian dari guru-guru sekolah minggu saya masih hidup dan saya masih terhubung dengan salah satu guru sekolah minggu saya ya. Ya nggak salah satu ya, beberapa ya. Masih terhubung di grup-grup dan yang terhubung secara pribadi masih ada salah satu guru sekolah minggu saya. Nah, saya berhutang sama mereka tuh gini. Waktu mereka menyelenggarakan retreat ketika saya terima Yesus kelas 5 SD itu pasti ada kerempongannya ya. Nyiapin pendaftaran peserta, nyiapin konsumsinya, nyiapin transportasinya, nyiapin materi-materinya, nyiapin game-gamenya gitu ya. Pasti mereka rempong banget, di mana saya adalah salah satu muridnya. Percayalah, walaupun mungkin ketika saya terima Yesus, mengambil keputusan untuk terima Yesus, saya ingat banget di situ disiapin 3 kotak gitu ya. Kotak pertama warna apa? Kalau warna-warnanya saya lupa, tapi yang jelas 3 warna yang berbeda. Bagi kalian yang mau terima Yesus, tulis nama kalian di kertas ini, masukkan kertas kalian tuh di kotak warna ini gitu. Bagi kalian yang mau menyerahkan hidup kalian jadi hamba Tuhan, masukkan di kotak yang ini, warna ini gitu. Bagi kalian yang mau memperbaharui kehidupan kalian di hadapan Tuhan, masukkan lagi di kotak yang warna ini gitu ya. Saya ingat saya tulis nama saya masukkan di kotak di mana saya menyatakan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ada kayak damai sejahtera yang melampaui segala akal yang kata firman Tuhan itu benar-benar saya alami. Ada kayak sukacita yang luar biasa, ada kerinduan untuk terus mendekat sama Tuhan. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu kelas 5 SD loh saya terima Yesus sebagai Juru Selamat. Anak pendeta loh. Tapi terima Yesusnya di acara retreat sekolah minggu. Makanya saya tuh berhutang sama guru-guru saya yang saat itu jadi panitia. Mungkin gak langsung terkait dengan yang nyampein firman untuk menantang anak-anak terima Yesus, mungkin gak langsung terkait, tapi orang-orang yang menyelenggarakan, orang-orang yang di balik layar, orang-orang yang mengupayakan mungkin cari dana untuk retreat itu dan lain sebagainya. Saya sangat berhutang sama mereka. Oleh karena itu ketika Tuhan bawa saya ke pelayanan anak, saya sangat bersyukur karena saya tahu ketika anak-anak itu dijamah oleh kasih Tuhan, ketika anak-anak itu mengalami kasih Tuhan, itu begitu luar biasa, itu begitu wow gitu.
Begitu satu jiwa aja bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai ya. Saya membayangkan malaikat di surga itu salto-salto gitu ya. Toyong, toyong, toyong gitu ya. Satu orang bertobat ya. Makanya saya sangat suka banget ketika ternyata Tuhan bawa saya ke pelayanan anak. Kenapa saya suka banget? Karena di pelayanan anak ini juga lah saya dimenangkan. Di pelayanan anak ini juga lah saya kenal Yesus. Di pelayanan anak ini juga lah saya bertobat dan saya diselamatkan. Saya rindu juga lewat pelayanan saya banyak orang dijamah Tuhan, banyak anak-anak mengenal Tuhan, banyak anak-anak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak cuma mereka tapi juga keluarga mereka diselamatkan oleh kuasa bilur Yesus, oleh darah Yesus di kayu salib. Baik, saya rindu kesaksian ini boleh jadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa buat semuanya ya, ada satu keistimewaan yang luar biasa kalau kita dipanggil Tuhan di pelayanan anak. Karena apa? Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan di seluruh dunia ini. Kalau kita petakan kapan mereka terima Yesus, kebanyakan dari mereka terima Yesus di masa anak-anak. Karena masa anak-anak adalah masa emas untuk seorang anak, dengan kepolosannya, dengan ketulusannya, dengan hidupnya ketika dia ditangkap oleh firman Tuhan, ketika dia menerima Injil Kristus. Itu adalah masa-masa emas untuk dia punya waktu yang panjang, luar biasa, untuk dia punya kesempatan yang luas untuk dia terus bertumbuh dan pada masa dewasanya bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena masa-masa kecilnya itu diisi dengan masa-masa pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Baik, itulah kesaksian bagaimana saya kelas 5 SD terima Yesus sebagai Juru Selamat dalam retreat sekolah minggu. Oleh karena itu guru-guru sekolah minggu, para penggiat anak, kalau kita adakan retreat jangan lupa satu momentum yang penting, apapun temanya, satu momentum yang penting jangan dilewatkan untuk memastikan anak-anak itu terima Yesus, memastikan anak-anak itu kenal Yesus, memastikan anak-anak itu menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka secara pribadi. Oke, thank you. Inilah kesaksian saya. Tuhan berkati ya semuanya. Dah.